yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya sebagai contoh bagi mereka yang akan percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak akan, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Berberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Berberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam daun, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Berberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Orang yang mengasihi aku akan mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyangkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Pada tahun 2015, itu waktu saya masih frater, masih kuliah. Waktu itu saya aktif di salah satu kelompok yang namanya Garuda, Gus Durian Muda. Gus Durian Muda. Kemudian saya di bagian dialog interreligiusnya, dialog antar agama. Saya ingat baik ada satu peristiwa yang mengubah hidup saya juga. Itu pada tanggal 22 Desember menjelang Natal tahun 2017, tiba-tiba di grup Gus Durian itu kami diminta segera merapat ke salah satu tempat di Malang yang namanya Bandulan. Kalau yang pernah kuliah di Malang ada nama Bandulan. Ada persekusi di sana. Kita harus hadir ke sana untuk membantu, untuk menolong, memediasi. Lalu kami pergi ke sana sekitar jam 6 sore. Sampai di Bandulan, ternyata yang di persekusi itu adalah seorang waria, seorang transgender. Jadi dia ditangkap oleh warga sekitar, lalu dipukul, lalu dia dibawa ke balai desa seperti itu. Lalu kami datang, ketika bersama teman-teman kami masuk, teman-teman Gus Durian kami masuk, kami 5 orang cowok masuk, kemudian melihat waria itu ada duduk di bawah di lantai di pojok. Itu darah semua, tidak ada make up lagi, udah darah, bajunya udah robek. Lalu ketika kami mendekat, maksudnya kami untuk memanggil dia keluar untuk mediasi, dia lalu angkat tangan, kayak menutup mukanya. Dia berpikir bahwa kami akan memukul atau menendang. Dan pada saat saya melihat dia angkat tangan, itu kayak klik di dalam otak saya dan di dalam hati saya itu sabda Yesus yang berkata, jika kamu tidak berdosa, hendaklah kamu yang pertama melemparkan batu. Itu kayak langsung muncul begitu saja, tanpa saya pikirkan dan kayak spontan. Saya sejak kecil ikut misdina, masuk seminari menengah dari umur 14 tahun, masuk seminari biara dari umur 14 tahun. Tidak pernah saya mengalami peristiwa seperti itu. Dalam arti sabda Tuhan itu klik di kepala saya seperti itu. Meskipun hidup di seminari sudah bertahun-tahun, tapi saya menemukan klik itu ketika saya melihat wajah seorang waria yang dipukul. Dan ketika saya ditabiskan menjadi diakon dan pastor, saya menggunakan ini sebagai moto tabisan saya. Jadi moto tabisan saya itu adalah, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Dan ini saya ingat dan kembali muncul ketika saya membaca bacaan pertama pada hari ini. Ketika dalam surat Rasul Paulus kepada Timoteus, dia bilang, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa,
Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus menggunakan itu, akulah yang paling berdosa. Lalu kita dibawa untuk mengenang kembali mendiang Paus Fransiskus. Ketika Paus Fransiskus ditantang dengan berbagai persoalan-persoalan moral, lalu Paus Fransiskus menjawab, siapakah aku sehingga aku harus menghakimi? Lalu dalam ajaran Paus Fransiskus yang berikutnya, ketika dia berbicara tentang kerahiman Allah, Paus Fransiskus mengatakan, kita sebagai umat Kristiani dan gereja itu harus menjadi rumah sakit Allah yang berbelas kasih dan bukan ruang pengadilan. Apapun kita sebagai orang Katolik dalam suatu organisasi atau dalam tingkat gereja, kelompok, lingkungan, kita bukanlah hakim-hakim kecil. Tapi kita itu seperti perawat atau seperti dokter dalam rumah sakit belas kasih Allah. Yang diajarkan oleh Paus Fransiskus ketika dia berkata tentang gereja yang tidak menghakimi, gereja yang berbelas kasih. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, pesan ini diperkuat dalam bacaan Injil. Hari ini saya memakai kasula putih karena memang hari ini kita ada peringatan seorang santo, Yohanes Chrysostomus, yang dijuluki si mulut emas. Si mulut emas karena dari perkataannya, dari mulutnya tidak pernah mengeluarkan kamu berdosa, kamu berdosa, kamu terkutuk, kamu terkutuk. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah berkat dan belas kasih Allah, sehingga ia dijuluki si mulut emas. Maka semoga Santo Yohanes Chrysostomus menginspirasi kita, mendoakan kita, khususnya dalam organisasi, bahwa organisasi ini menjadi wadah untuk kita. Saya biasanya berkelakar, ada umat yang sering bilang, kita orang Kristen ini paling baik, kita orang Kristen yang suci, bagus. Tapi lalu saya bilang, Yesus datang itu bukan untuk orang yang suci dan baik, tapi untuk orang berdosa. Itu artinya kita yang paling berdosa sehingga Yesus datang untuk kita. Sama seperti Rasul Paulus hari ini. Dan semoga Tuhan memberkati perjalanan organisasi ini, memberkati siapa saja yang berkehendak baik, sehingga Roh Kudus menerangi kita dengan kebijaksanaan, dan Santo Yohanes Chrysostomus mendoakan kita. Amin. Mari kita berdiri untuk menyampaikan doa permohonan kita. Tuhan Yesus mengajari kita untuk tetap setia dan teguh mewartakan karya keselamatan Allah, meski mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa, agar kita mampu siap sedia dalam mengikuti sabda-sabdanya. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah pada perayaan Ekaristi ini kita juga berdoa secara khusus untuk keselamatan jiwa Pastor Hari Murti, Imam Diosesan Keuskupan Ketapang yang meninggal pada hari ini. Kita mohon belas kasih dan kerahiman Tuhan bagi beliau. Kita juga berdoa bagi Pastor Moderator Pemuda Katolik, Pastor Chris yang merayakan hari ulang tahunnya. Semoga Tuhan memberkati karya pelayanannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa umat-Mu, kiranya Engkau mempersatukan doa kami dengan keyakinan kami yang penuh iman, harapan dan kasih, agar kami semakin pantas Kau utus dan bersaksi dari Kristus Tuhan dan penantara kami, yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Lakukan dengan persiapan persembahan. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah para saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau pula yang menjamin rahmat keselamatan bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus Sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan
oleh Allah. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan bagi-Mu dengan satu suara bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami dianggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan administrator apostolik keuskupan Agung Pontianak Monsinyur Samuel Otonomi, serta semua kewajiban. Ingatlah akan hamba-Mu, Pastor Hari Murti, yang Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah dia yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan Kami, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus, bersama Santo Yohanes Chrysostomus yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia,
atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Dan bersama roh. Kita saling memberikan salam. Salam damai. Pak, salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berikanlah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
rasakan kurnia kasih-Nya, betapa segarnya jiwa dan raga, satu dengan Tuhan di hati, satulah Tuhan kita. Rasakan kurnia kasih-Nya, betapa segarnya jiwa dan rasa, satu dengan Tuhan di hati. Sama Tuhan yang hadir di sini, nyanyikan pujian bagimu. Terimalah Tuhan dan syukurku atas kata yang penuh kasih, tinggal padaku, dampingi aku dalam jalan hidup ini. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa mengering dan hampa, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambut-Mu, betapa indahnya kehadiran-Mu yang bertahta, kuatkan iman kami. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambut-Mu, betapa indahnya kehadiran-Mu yang bertahta, kuatkan iman kami. Tata kuatkan iman kami. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memenuhi kami dengan anugerah yang melimpah. Semoga kami selalu dipenuhi sukacita dalam memanggul salib kami, khususnya sebagai pemuda Katolik. Semoga kami menyambut karunia keselamatan
keselamatan ini dan tak kunjung henti memuji dan bersyukur kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Salve. Salve. Terima kasih kepada Pastor Roy yang sudah memimpin kita dalam misa syukur dalam rangkaian pelantikan ini. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan selain ucapan terima kasih kepada kita semua, khusus untuk pimpinan dari Komda Kalimantan Barat, Pemuda Katolik Kalimantan Barat yang kali ini diwakili oleh Seskomda kami yang terkasih, yaitu Bung Tefunus Boni dan juga jajaran, para penasihat awam, kemudian Dewan Pakar, para tamu undangan lembaga OKP Katolik, dan terspesial meskipun penasihat awam kami tidak hadir, tetapi beliau mempersembahkan kelompok kur yang luar biasa, Gli Anjelikan Tanah. Ya, saya kata berikan tangan. Bang Beben tidak bisa hadir, tapi beliau memberikan 35 anggota kurnya untuk mempersembahkan hari ini tanpa upeti. Oke, baik, selanjutnya nanti setelah ini kita akan melanjutkan prosesi pelantikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga kiranya kita menjadi garam dan terang dunia hari ini di tengah-tengah pergumulan dan pergolakan dunia yang tidak mudah saat ini. Terima kasih, Pastor. Mari kita berdiri untuk menyanyi doa. Tuhan bersama Dan bersama rohmu, semoga kita sekalian, keluarga besar organisasi Pemuda Katolik yang akan dilantik pada hari ini, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi pelantikan pengurus Pemuda Katolik Kota Pontianak telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah kabar sukacita, siapapun yang percaya akan diselamatkan. Mari kita mewartakan imannya pada semua manusia. Tuhan Yesus pasti turut bekerja dan mendampinginya. Pergilah ke seluruh dunia, wartakan kabar sukacita, siapapun yang percaya akan diselamatkan. Mari kita satu dalam harapan pada keselamatan, sebab Yesus telah menjanjikannya bagi manusia. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah kabar sukacita, siapapun yang percaya akan diselamatkan.